Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa qala Nabi aidan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqal ayna as-saimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Remaja soleh-solehah di rumah atau dimanapun berada, bagaimana kabar pian pada hari ini? Bagaimana puasa pian pada hari ini? Insya Allah lancar. Ulun doakan semoga pian bisa lancar puasanya sampai di penghujung akhir Ramadan. Ulun doakan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan perlindungan oleh Allah. Mari kita perbanyak berdoa di bulan Ramadan, karena di antara doa yang mustajab yaitu da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Sebanyak apapun kita berdoa, sepanjang apapun doa kita tidak akan sia-sia. Alhamdulillah kita sudah memasuki akhir daripada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, di mana kebaikan yang kita lakukan akan berlipat ganda. Kita membaca Al-Quran, kita sholat sunnah, bersedekah, membantu orang lain, tentu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, kita akan memasuki bulan di mana di situ ada hari kemenangan bagi seluruh umat muslim, yaitu bulan Syawal. Bulan Syawal yang jatuh tepat pada tanggal 1 Syawal, hari pertama di bulan Syawal. Tentunya bukan hanya di bulan Ramadan ada banyak kebaikan yang kita lakukan. Di bulan Syawal juga ada banyak sunnah dan kebaikan yang bisa kita lakukan. Di antaranya apa? Kita bisa menghidupkan malam 1 Syawal dengan membaca takbir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan di pagi hari kita bisa melaksanakan sholat Id atau sholat Idul Fitri. Nah, pada kesempatan kali ini ulun ingin menyampaikan ada beberapa amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan, yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya pada Hari Raya Idul Fitri. Nah, amalan sunnah apa sajakah itu? Sunnah yang pertama yang bisa kita lakukan di Hari Raya Idul Fitri adalah mandi. Disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, An-Nafi' anna Abdullah ibn Umar kana yaktasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Dari Nafi' ia berkata, Abdullah bin Umar biasa mandi di Hari Raya Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Dan para ulama sepakat bahwa mandi sebelum Hari Raya Idul Fitri itu hukumnya sunnah, sebagaimana kita sebelum sholat Jumat. Yang kedua, sunnah di Hari Raya yaitu memakai pakaian terbaik. An-Nalim Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan yalbasuha lil aidaini wa yaumil jumu'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah khusus, pakaian khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Nah, pakaian yang kita gunakan pada hari Raya Idul Fitri itu adalah pakaian yang terbaik, bukan berarti pakaian yang mahal ya, karena mahal itu kan relatif tergantung kemampuan kita. Pakaian yang terbaik bukan berarti pakaian yang paling mahal, pakaian yang paling baru, tidak. Karena niat kita di Hari Raya Idul Fitri itu adalah tampil baik atau tampil ihsan di hadapan Allah, bukan untuk semacam gaya atau saling membanggakan diri dengan pakaian masing-masing, tidak. Tapi niat kita untuk tampil baik di hadapan Allah dan menampakkan kegembiraan kita pada Hari Raya Idul Fitri. Jadi pada hari itu kita memakai pakaian bagus mendapatkan pahala. Bahkan kita niatkan pada hari ini pun itu juga sudah dihitung sebagai amal ibadah. Jadi pakaian bagus dapat, pahalanya juga dapat. Nah, yang ketiga,
Sunnah di hari raya Idul Fitri yaitu memakai parfum atau wangi-wangian. Ini terkhusus untuk laki-laki karena kan kalau perempuan agak sedikit terbatas. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ali, beliau adalah cucu daripada Rasulullah. Apa kata beliau? Pada setiap hari raya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami agar mengenakan pakaian terbaik yang kami miliki, memakai minyak wangi terbaik yang kami punyai, dan menyembelih hewan kurban terbaik atau termahal yang mampu kami sediakan. Nah, sebagaimana memakai pakaian yang bagus, pakaian yang terbaik di hari raya, begitu juga kita memakai wangi-wangian, niatnya apa? Niatnya untuk tampil baik di hadapan Allah. Jadi di hari raya itu di antara sunnahnya kita adalah mandi, terus memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Niat kita untuk apa? Untuk merayakan, menampakkan akan hari kemenangan pada hari itu dan tampil baik, tampil bagus pada hari raya kemenangan, bukan untuk bergaya, bukan untuk hal-hal keduniaan lainnya. Jadi kita niatkan karena Allah, insya Allah kita mendapatkan pahala. Sunnah selanjutnya adalah makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Ajma'u ala annahu yustahabbu an yuftira fil Idul Fitri qabla al-ghuduwi ila al-musalla wa alla yuftira yaumal adha illa ba'da al-insiraf minas salat. Mayoritas ulama sepakat bahwa makan terlebih dahulu pada pagi hari sebelum pagi sholat Idul Fitri. Jadi itu hukumnya sunnah. Sebagaimana diriwayatkan an Anas, kana Rasulullah la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah tidak berangkat pada Idul Fitri hingga beliau memakan beberapa butir kurma. Jadi kesannya di sini kalau kita makan sebelum sholat Idul Fitri itu memberi kesan bahwa puasa sudah batal pada hari itu. Puasa sudah tidak ada lagi, kita menampakkan kesan seperti itu. Tapi dengan catatan makan yang secukupnya, bukan makan yang berlebihan. Jadi supaya nyaman ketika kita nanti berangkat sholat Id. Nah, sunnah selanjutnya yaitu berangkat ke tempat sholat dengan berjalan kaki sambil bertakbir, sambil membaca takbir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju ilal Id masyian wa yarji'u masyian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju salat Id dengan berjalan kaki dan pulang dengan berjalan kaki. Rasulullah jadi ke Masjid Nabawi itu jalan kaki setiap salat Id. Tapi di sini kita catatan dengan syarat tempat yang kita tuju itu dekat. Dengan syarat tempat yang kita tuju itu tidak membuat kita terlalu lelah ketika berjalan kaki atau tidak membuat kita kesulitan sekira jaraknya itu dekat. Nah, bukan berarti misal kita dari Danau Panggang misal, lalu tiba-tiba berniat mau sholat Idul Fitri di Masjid Raya Muntai. Insya Allah kalau kita merasa kesulitan berjalan kaki, alangkah baiknya naikkan kendaraan. Apalagi misalnya kita jalan kaki ke tempat yang lebih jauh, misalnya di hari raya Idul Fitri itu mungkin tidak terburu waktu. Nah, jadi catatannya Rasulullah masyian wa yarji'u masyian itu jarak dekat. Anggaplah kan ini dari kediaman Rasulullah. Kalau ini Masjid Nabawi jaraknya sangat dekat, jadi Nabi berjalan kaki. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa bertemu dengan orang lain. Jadi saling bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan, dan saling menyapa, saling mengucapkan selamat hari raya. Sunnah selanjutnya adalah mengambil jalan pulang yang berbeda dengan jalan kita berangkat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'id khalafa at-tariq. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari raya Idul Fitri beliau lewat jalan yang berbeda. Mengapa? Di antara tujuannya adalah bahwa setiap langkah kaki kita menuju tempat ibadah itu adalah suatu keberkahan, sehingga dengan jalan yang berbeda maka akan tercapai keberkahan dari kedua jalan tersebut. Tapi dengan catatan
ada alternatif jalan. Kalau tidak ada, kita tidak usah mencari jalan yang jauh lebih. Itu nanti akan semakin membuat kita kesulitan dalam perjalanan. Dengan catatan ada alternatif jalan yang lain, jalan menuju kita pulang. Nah, ini diantara beberapa amalan sunnah yang bisa kita kerjakan pada Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita niatkan karena Allah, kita niatkan untuk mencontoh Rasulullah, maka insya Allah akan berbuah kebaikan. Sebelum mengakhiri, ulun mengutip perkataan dari Al-Imam Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan, "Rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyatu, wa rubba amalin kabirin tusawwiruhun niyatu." Betapa banyak amalan kecil yang menjadi besar pahalanya disebabkan karena niat. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya disebabkan karena niat. Jadi mari perbaharui niat kita sebelum besok tiba Hari Raya Kemenangan atau Hari Raya Idul Fitri. Baik, terima kasih. Ulun akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.